Saya pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas skripsi saya. Sambil mengerjakan tugas skripsi, membaca buku, waktu terasa begitu cepat berlalu. Saya menengok jam, ternyata sudah pukul 9 malam. Dengan tergesa-gesa, saya bergegas menuju stasiun. Sampainya di sana, saya langsung membeli tiket kereta api dengan jadwal keberangkatan pukul 21:45. Setelah itu, saya mencari kursi dan menunggu kereta datang. Saya duduk di dekat pintu keluar stasiun. Lampu-lampu stasiun mulai meredup. Tiba-tiba seorang pria parubaya dengan topi duduk di sampingku dengan ekspresi dingin dan hanya diam. Bulu kuduku terasa merinding, seperti ada sesuatu yang lain tentang pria itu. Akhirnya kereta pun datang. Kereta berhenti tepat di depan kami. Pintunya terbuka perlahan, namun memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Udara dingin menusuk tulang dan bau amis menyeruak keluar. Saya dan pria tadi berdiri. Beberapa penumpang turun dari kereta dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Mereka berjalan melewati kami tanpa ada suara sepatah kata pun, meninggalkan kesan yang aneh dan menyeramkan. Setelah saya menaiki kereta, saya duduk di gerbong paling belakang. Akhirnya kereta berangkat dan meluncur perlahan, meninggalkan stasiun di belakang. Saya pun duduk sambil membaca buku. Hingga tak menyadari, waktu berlalu begitu cepat ketika saya melihat jam. Ternyata sudah jam 10:30. Rasa tidak enak mulai menyeruak dalam hati. Karena biasanya kereta sampai dalam 20 menit. Namun kini sudah hampir 1 jam. Kereta masih tetap melaju. Sepertinya aku sudah melewati tujuan. Tiba-tiba lampu mati. Pada saat lampu mati, terdengar suara-suara aneh mulai berada di sekitar. Seperti bisikan, tawa, bahkan jeritan. Suasana makin mencekam ketika tiba-tiba gerbong yang tadinya kosong langsung penuh dengan penumpang pada saat lampu menyala. Saya merasa kaget dan bingung dengan apa yang terjadi. Semua penumpang tersebut hanya diam dan tak ada satu suara pun terdengar dari bibir mereka. Mereka hanya melihat ke depan dengan tatapan dingin dan mengerikan. Saya mencoba untuk tetap tenang, karena mungkin itu hanya halusinasi saja. Kereta memasuki terowongan
hal mengerikan pun terjadi. Di gerbong hanya terasa kegelapan dengan suara-suara aneh tadi. Saya terkejut ketika kereta telah keluar dari terowongan. Sosok penumpang tadi berubah. Mereka terlihat seperti korban kecelakaan dengan keadaan yang sangat mengerikan. Ada orang tanpa tangan, ada orang dengan tanpa kepala, bahkan ada yang perutnya berlubang besar. Saya yang kaget dan bingung langsung berteriak histeris, lalu berlari menuju ke gerbong terdepan. Namun, sepertinya para penumpang hantu itu tidak membiarkan saya keluar dari gerbong itu. Saya dikejar dan ditahan oleh mereka, seolah-olah tidak akan biarkan aku pergi. Akhirnya saya berhasil keluar dari gerbong itu. Setibanya di gerbong kedua, ternyata gerbong itu sudah hancur dan banyak darah di mana-mana. Saya pun kebingungan dan terus berlari menuju gerbong selanjutnya. Gerbong kelihatan semua dan akhirnya saya bisa menenangkan diri dan duduk. Namun tidak lama kemudian, pintu depan gerbong tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Saya merasa panik menoleh ke pintu tersebut. Dan pada saat saya melihat ke pintu tersebut, ternyata itu hanya konektor. Dia berjalan dengan perlahan ke arah saya dan bertanya kepada saya, "Tolong perlihatkan tiketnya." Tanpa curiga sedikit pun, saya mencari tiket yang berada di tas saya. Pada waktu saya akan memberikan tiket tersebut kepada kondektur, tiba-tiba tangan kondektur tersebut berdarah. Saya yang gemetar ketakutan merasa aneh. Dan pada saat saya melihat, tiba-tiba kepala kondektur itu terjatuh ke pangkuan saya. Saya yang panik melihat kondektur tanpa kepala kembali berlari. Aduh, saya terus berlari, dan saya bingung. Saya terus berlari, tidak menemukan ujung kereta tersebut. Saya melihat jendela kereta tersebut melaju dan cepat. Akhirnya saya pun tidak sadarkan diri. Pada saat tersadar, saya dibangunkan oleh seorang security di sebuah gerbong yang berada di penampungan kereta. Merasa bingung dengan keadaan yang menimpa saya,
keesokan harinya, saya datang ke penampungan tersebut dengan rasa penasaran tentang gerbong tersebut. Akhirnya saya mencari tahu tentang kebenaran dan mendengar cerita dari security yang telah menolong saya. Ternyata gerbong itu dulu dipakai oleh kereta yang mengalami kecelakaan dan memakan banyak korban. Dan kejadian ini bukan yang pertama kalinya terjadi.